saya Jogi David Lang. Saya ingin mewawancarai Abang mengenai tugas kuliah saya. Apakah Abang bersedia? Kebetulan Abang beragama apa, Bang? Saya agamanya Islam. Oke, Bang. Saya memulai pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan pertama, Bang. Menurut pendapat Abang lah mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, Bang. Kalau menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sekarang ini sudah lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya udah jarang lah kita lihat berita ada ya, orang menyusup gereja, meledak bom gitu kan. Udah jarang sekarang. Jadi menurut saya sudah lumayan membaik. Oke, Bang. Yang kedua, saya ingin bertanya dalam ajaran agama Islam, Bang. Bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan, Bang? Kalau menurut ajaran agama Islam, kita cukup saling berkomunikasi dengan baik antara sesama agama. Tidak usah pandang bulu dia dari agama mana atau suku mana. Kita hanya saling memahami, bertoleransi, ya, memahami lah kegiatan-kegiatan misalnya di rumah atau di rumah. Oke, Bang. Yang ketiga, Bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen menurut Abang? Kalau menurut saya kembali lagi setiap agama itu pasti memiliki acara atau tamu-tamu besar yang menurut agama itu harus dirayakan. Jadi menurut saya kita cukup ya memahami, nggak usah mengganggu ya sama sekali. Kita kalau bisa itu membantu itu membantu. Bang, yang keempat, Bang, menurut pendapat menurut pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya setiap umat agama saling menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau menurut saya terutama di dunia ya kan itu ada lumayan banyak agama ya. Dari saya sih kita percaya sama kitab kita masing-masing ya, kita percaya sama ajaran kita masing-masing, gak usah saling menjatuhkan, gak usah saling menjelekkan. Yang terakhir nih ya, Bang, menurut pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama bagi seluruh rakyat ini, bagi seluruh warga negara, Bang? Kalau itu pemerintah ya, kalau pemerintah mungkin bisa ikut langsung turun ke lapangan, misalnya ada acara Maulid Nabi atau hari besar umat Kristen atau agama-agama lain tuh pemerintah bisa ikut turun dan berpartisipasi lah kalau bisa memberikan support gitu kepada agama lain. Coba, terima kasih ya, Bang, atas jawaban dan waktu luang Abang ya, Bang. Makasih, Bang, perkenalan nama saya jadi David. Saya ingin mewawancara Abang tentang tugas saya. Boleh saya mewawancara ya, Bang? Saya ingin beragama apa, Bang? Islam. Oke, lalu yang pertama, Bang, ini dapat apa mengenai kerukunan beragama secara keseluruhan di Islam? Saya itu baik di Indonesia karena saling bertoleransi, saling menghormati, saling mengasihi. Menurut pendapat Abang lah, 10 sampai 100, tidakkah kerukunan agama di Indonesia tercapai dengan baik? Menurut saya skala 85 ya. Kenapa skala 85? Karena di Indonesia itu hidup antar umat beragama itu sangat mungkin. Contohnya dalam kependudukan. Dalam kependudukan itu karena antar umat beragama itu kadang beda-beda agamanya. Oke, yang kedua ya, Bang, dalam ajaran agama Bang, bagaimana kerukunan umat beragama diajarkan, Bang? Menurut ajaran agama Islam, Allah mengajarkan supaya kita menghargai, menghormati kepada agama yang lain, serta membantunya jika dalam kesusahan. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Saya dengan membuat kegiatan bersama seperti gotong royong, maka kerukunan di antar umat beragama di Indonesia itu makin cukup erat. Yang keempat, menurut pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau di dunia ini sebenarnya satu ditindak secara hukum yang berlaku di dunia dan internasional pelaku-pelaku intoleransi. Kedua, jangan mempermasalahkan lokasi.
kelima, menurut pendapat abang lah, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama bagi seluruh warga negara. Dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar beragama satu menindak pelaku intoleransi sesuai hukum yang berlaku. Kedua, menjadi kemenangan umat beragama yang bermasalah. Saya bilang, terima kasih bang atas wawancara yang waktu bang abang. Permisi bang. Siapa? Saya bernama Gigi David bang, ingin mewawancarai abang mengenai tugas kuliah saya bang. Apakah boleh saya bertanya dengan abang? Boleh bang, boleh. Sebelumnya abang agama apa bang? Kebetulan saya agama Kristen Protestan bang. Baiklah bang, saya akan menanyakan pertanyaan saya yang pertama bang. Pertanyaan pertama bang, pendapat abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia bang. Terus kerukunan, apa tadi bang? Kerukunan beragama secara keseluruhan di Indonesia. Iya bang. Menurut saya bagus bang, baik, saling membantu lah salah satunya. Terus ada lagi bang? Yang pertanyaan yang kedua ya bang, dalam ajaran agama Kristen bang, agama abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan bang? Oke, dari jawab soal nomor 2 tadi, aku ada jawaban. Dari agama saya sendiri yang Kristen, diajarkan yang pertama itu jangan pernah mencaci maki agama lain, jangan pernah saling mengejek, saling respect, saling membantu, dan saling menolong satu agama lain. Yang ketiganya bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen bang? Nah itu jawabannya cuma simpel bang. Jawabannya itu yang pertama, kita di satu kampung ya misalnya ya, di satu kampung berbanyak agama, ada Cina atau agama Islam, Kristen, Hindu gitu-gitu kan. Kita harus mengadakan yang namanya gotong royong bang. Gotong royong, jadi gotong royong itu bisa membantu kita saling mensupport. Gitu bang. Satu gotong royong. Oke bang, pertanyaan selanjutnya menurut pendapat abang lah, Ya. bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini bang? Menjaga kerukunan itu salah satunya bang, jangan pernah menghina agama lain bang. Banyak kita di media sosial bang yang menghina agama ini, kalau agama ini gini. Nah itu deh bang, salah satunya itu. Karena kan abang baca tadi apa bang, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia kan. Nah jadi jawabannya cuma simpel aja bang. Jawabannya cuma itu, jangan pernah mencaci maki agama lain di dalam media sosial, di luar. Ini itu tidak boleh bang. Itu kita larang. Oke bang. Jadi jawaban saya cuma itu bang, dari jawaban soal abang yang tadi. Ada lain bang? Ini bang terakhir bang, saya ingin menanyakan menurut pendapat abang lah, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara bang? Dari jawaban dari soal abang tadi, pemerintah itu satu bang, adil. Semisal agama lain dengan agama lain beradu nasib bang, masih beradu problem, mendapatkan problem saling sesama berbeda agama, dan pastinya kenaannya di misalnya pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah itu harus adil bang. Adil misalnya kayak satu contoh, ditengahkan bang. Jangan ada pemerintah itu satu agama doang. Biarpun kita misalnya saya agama Kristen, yang ribut agama ini, saya nggak mungkin ke agama anu dong. Saya harus di tengah dan saya harus mendamaikan kedua agama ini bang. Jadi cuma itu saya sih jawaban dari pertanyaan abang. Oke bang, terima kasih bang atas waktu abang untuk menjawab pertanyaan saya. Siap bang, makasih bang.
Saya ingin melanjutkan pertanyaan kedua saya, Pak. Dalam ajaran agama Kristen, Pak, menurut Abang lah bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan, Pak? Dalam ajaran agama Kristen, Bang, kerukunan diajarkan melalui kasih yang menjadi inti dari kehidupan kita. Yesus Kristus mengajarkan agar setiap orang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang sesamanya tanpa memandang agama lain. Boleh nggak saya bertanya lagi, Pak? Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, Pak? Menurut saya, Bang, kehidupan beragama yang harmonis dapat terwujud apabila setiap individu memiliki sikap yang terbuka, Bang, terhadap perbedaan, tidak memandang agama yang lainnya. Masyarakat perlu membangun komunikasi yang baik, menghindari perang sampah yang buruk, dan saling menghargai. Selanjutnya, Bang, menurut pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya sikap menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, Bang? Setiap umat beragama perlu menjaga kerukunan dan mengedepankan nilai kemanusiaan, Bang, saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada yang lainnya, Bang. Kerukunan dapat dijaga dengan cara menghargai kebebasan pendapat yang lain, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik, dan membangun kerjasama dalam kegiatan yang ada di sekitarnya, Bang. Terakhir ini ya, Bang, saya ingin bertanya pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara, Pak. Pemerintah ini, Bang, memiliki tanggung jawab untuk seluruh warganya mendapatkan hak yang sama dalam pengajaran agamanya. Pemerintah perlu bersikap adil dan netral terhadap semua agama, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok yang didiskriminasi. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya dan jawabannya. jawabannya, Bang. Sama, Ini, Bang, saya masih punya pertanyaan lagi mengenai soal umat beragama Katolik. Dalam ajaran agama Katolik, Bang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan, Bang? Menurut pandangan Katolik Iya, Bang. diajarkan. Kalau kami sebagai umat Kristen Katolik, Bang, kami diajarkan ya pada umumnya setiap agama, Bang, saling membantu ketika kita melihat ada orang kesusahan, apa yang diajarkan Tuhan untuk kita itu yang kita perbuat. Contohnya ketika ada orang kesusahan atau jatuh di jalan, kita membantunya. Ketika ada kita yang lagi butuh bantuan, kita harus siap membantu. Pokoknya gimana cara apa yang diajarkan Tuhan itu ke kita. Oke, Bang, saya masih punya pertanyaan lagi. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, Bang? Kalau menciptakan kerukunan di lingkungan kita ya, walaupun lingkungan kita itu bukan hanya kita aja yang beragama, kan ada contohnya agama Islam, yang lain-lain macam. Contohnya kita menghidupi lingkungan yang baik itu ya seperti jawaban yang kedua tadi itu, Bang, kayak contohnya saling membantu ketika ada kegiatan gotong royong ataupun ada tetangga kita yang lagi kesusahan, saling membantu. Nah, itu, Bang. Dan menurut pendapat Abang lah sebagai Katolik, Bang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, Bang? Gimana, Bang? Kalau cara menghargainya yaitu ya kita menghargai sama perbedaan.
untuk ketika agama, ketika kita lagi beribadah, saling menghargai. Dan itu Bang. Satu itu aja. Ini ya Bang, terakhir saya bertanya Bang, menurut pendapat Abang lah, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga. Peran pemerintah kalau saya tengok sih masih 50-50 lah, tapi ya saya berharap pemerintah pokoknya lebih melihat gimana cara rakyatnya dalam bersosialisasi terutama tentang agama, ya maksudnya begini, kan banyak kasus-kasus yang soal agama lain ini ngapa-ngapain agama ini kan. Nah, contohnya ya pemerintah maunya turun melihat langsung gimana itu cara mengatasinya supaya bisa adil, ya, seperti sila ke satu ketuhanan yang Maha Esa, betul kan? Nah, ya saya berharap di pemerintah turun melihatnya cara ya gimana cara mengatasinya supaya lebih saling menghormati sama antar agama. Nah, itu aja. Terima kasih ya Bang atas semua bantuan Abang menjawab pertanyaan saya. Oke Bang.